Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kesempatan sore hari ini kita masih dipertemukan di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita, ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan esok lusa amal ibadah kita semakin baik daripada hari ini. Bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad semoga tercurah kepada junjungan kita, keharibaan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita ikuti uswahnya, yang kita ikuti tarbiyahnya, dengan harapan kita nanti diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di kelak di yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kita berpuasa yang kita awali dengan niat di malam hari, kemudian kita lanjutkan pagi hari, kita menahan dari beberapa hal yang membatalkan puasa, maka monggo kita sejenak melihat sejauh mana derajat puasa kita yang kita alami saat ini. Apakah puasa kita itu sudah dianggap cukup atau perlu kita tingkatkan, ataukah memang kemampuan kita seperti itu? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi orang berpuasa itu di dalam 3 golongan. Sebagian disebutkan, i'lam anna shaum salasu darajat. Ketahuilah bahwa puasa itu terbagi menjadi 3 derajat. Yang pertama shaumul umum, yaitu puasanya orang umum. Yang kedua wa shaumul khusus, puasanya orang khusus, atau bisa dikatakan adalah orang yang solih. Yang ketiga adalah wasaumu khususil khusus, yaitu puasanya orang yang tertentu. Yang pertama adalah saumul umum, fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwi kama sabaqa tafsiluhu. Yang pertama adalah puasanya orang umum, orang awam, yang mana puasanya hanya menahan makan dan menahan farji untuk tidak berhubungan suami istri, namun dia melupakan hal-hal yang merusak puasanya. Jadi menahan lapar saja, menahan farji saja, tetapi dalam puasanya tetap melaksanakan dosa, tetap berghibah, tetap melaksanakan maksiat, dosa, dan bahkan mungkin meninggalkan sholat. Ini adalah puasanya orang yang umum. Yang kedua adalah saumul khusus, puasanya orang soleh. Ini puasanya orang ini, golongan orang ini adalah lebih tinggi sedikit dari puasa orang awam. Fahuwa kafus sam'i wal basor wal lisan wal yaddi wal rijli wasairul jawarih anil asam. Selain dia menahan diri dari lapar, kemudian menahan farjinya tidak berhubungan suami istri, golongan ini juga sebisa mungkin menghindari dari melaksanakan maksiat, melaksanakan dosa. Sehingga golongan ini berpendapat, dia merasa seandainya saya melaksanakan dosa, maka puasa saya tidak akan sempurna dan akan berkurang pahalanya. Imam Ghazali dalam hal ini, ketika orang itu ingin naik derajat dari puasanya orang awam menjadi puasanya orang yang soleh, maka ada beberapa hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah menghindarkan diri sebagaimana kafus sam'i wal basor, yaitu menjaga mata kita dari hal-hal yang tidak diperkenankan kita lihat, hal-hal yang berdosa ketika kita lihat. Seringkali saat ini dengan adanya
media sosial yang sangat luar biasa. Kita bisa menjelajahi dunia melalui sebuah HP. Ketika kita membuka Google contohnya, maka sangat memungkinkan secara tidak sengaja kita akan menemukan gambar-gambar atau video yang kurang berkenan kita lihat ketika dalam keadaan puasa. Maka hal itu hendaknya ketika kita ingin meningkatkan puasa kita menjadi golongannya orang yang soleh, hal-hal itu hendaknya kita hindari. Kemudian juga yang kedua adalah kita menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita. Barang siapa yang berpuasa, maka hendaklah dia meninggalkan ucapan yang kotor, tidak misuh, tidak mengumpat, tidak marah kepada orang lain, dan sebagainya. Maka ketika kita menghendaki untuk kesempurnaan puasa kita dalam golongan orang yang soleh, lisan kita harus benar-benar kita jaga. Nabi juga bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, falyakul khairon aw liyasmut." Jadi ketika kita tidak bisa berbuat baik, entah itu terhadap orang lain, entah itu terhadap hewan, entah itu terhadap apapun, maka hendaklah kita diam. Diingat bahwa kita dalam keadaan puasa. Jangan justru dalam keadaan puasa tapi tetap berkata kotor, tetap menggunjing, tetap mengumpat, dan seterusnya. Bahkan suatu hari ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berjalan dengan sahabatnya, tiba-tiba menemui seorang wanita, bertemu dengan seorang wanita, di situ memaki-maki budaknya. Sehingga Kanjeng Nabi bilang kepada sahabat, "Wahai sahabat, ambilkan makanan kepada saya." Kemudian Kanjeng Nabi menghampiri wanita itu sambil menyodorkan makanan, berkata kepada wanita itu, "Makanlah." Wanita itu menjawab, "Wahai Nabi, saya puasa." "Makanlah." "Wahai Nabi, saya puasa," sampai 2 kali. Maka Nabi menjawab, "Kalau kamu puasa, kenapa kamu berbuat seperti itu?" Maka di situ jelas sekali bahwa sebisa mungkin kita yang berpuasa ini, ayo bareng-bareng menjaga lisan kita. Kalau kita tidak mampu menjaga lisan, menghindari ghibah, menghindari kita mencaci orang lain, dan juga membicarakan orang lain yang tidak ada gunanya, lebih baik kita diam. Kemudian langkah ketiga, agar kita dari puasanya orang awam bisa naik menjadi orang yang soleh, kita menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak diperkenankan. Semisal ada saudara kita yang menghibah kepada temannya, sebisa mungkin kita lebih baik menghindar, menjauh dari orang-orang tersebut. Kemudian yang keempat adalah mencegah anggota tubuh kita dari hal-hal yang berdosa. Tangan kita, kaki kita, semua anggota kita sebisa mungkin agar kita bisa masuk golongan yang kedua, golongan orang soleh yang berpuasa, maka kita menjaga anggota kita selamat dari kemaksiatan. Yang kelima adalah tidak berlebihan di dalam berbuka puasa, sehingga perut kita terasa kenyang sampai merasa aku keluarkan. Ini berarti puasa kita di siang hari itu adalah menahan lapar, tapi ketika maghrib kita balas dendam. Maka itu adalah termasuk puasanya orang awam. Ketika kita ingin naik dalam pangkat atau golongannya orang yang khusus, orang yang soleh, maka hendaknya kita ketika berbuka secukupnya. Bahkan Nabi menganjurkan kita ketika berbuka puasa diawali dengan makan kurma. Kalau tidak ada, maka cukup dengan air putih dulu. Kemudian kita sholat, habis sholat baru kita nanti makan. Adapun yang keenam adalah agar kita bisa masuk pada golongan puasa yang kedua, golongan orang-orang yang soleh, yaitu hatinya diliputi rasa rojak dan khauf. Kita khawatir apakah puasa kita itu diterima atau tidak. Maka ketika 6 hal ini kita tekankan pada diri kita,
insya Allah derajat puasa kita dari kelompok orang yang awam akan naik menjadi kelompok orang yang soleh. Selanjutnya, pembagian golongan orang puasa menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ketiga, yaitu puasanya orang khawasil khawas. Ini adalah orang-orang tertentu. Bahkan ini adalah kelompoknya para nabi, para syuhada, para tabi'in. Jadi beliau-beliau itu puasanya tidak hanya menahan lapar dan menahan nafsu, kemudian juga menahan dari hal-hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa, menjaga anggota tubuh kita tidak melakukan maksiat. Tetapi puasanya golongan ketiga ini adalah puasa hati dan juga puasa pikiran. Hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pikirannya dijauhkan dari pikiran dunia. Sehingga para syuhada, para nabi, para solihin, para tabi'in, ketika puasa kok dia lupa dengan Allah, maka menganggap puasanya kurang sempurna. Dan inilah puncak dari golongan orang yang puasa. Kita mungkin sulit untuk mencapai pada derajat ini. Minimal sebisa mungkin kita meningkatkan golongan puasa kita dari orang awam menjadi orang yang soleh. Selain kita menjaga perut kita, menjaga kemaluan kita, kita juga sebisa mungkin menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Selain itu, hendaknya kita juga melaksanakan sunnah-sunnahnya di bulan Ramadan ini, yang mana sunnah itu adalah dilipat gandakan pahalanya sebagaimana pahala wajib. Kemudian pahala wajib dilipat gandakan, sehingga pahala di bulan Ramadan ini yang masih beberapa hari ini, mari kita gunakan sebisa mungkin. Kaum muslimin rahimakumullah. Banyak sekali orang yang puasa Ramadan sebagaimana disebutkan oleh Nabi. Jadi beliau bersabda, banyak orang yang puasa tapi hanya memperoleh rasa lapar dan dahaga. Hal itu disebabkan karena kita yang puasa atau orang awam yang puasa itu hanya sekedar menahan lapar, menahan kemaluan kita dari berhubungan badan, tetapi justru melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rubba shaimin hadduhu min siyamih illal ju' wal atshi wa rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Jadi banyak sekali orang yang puasa itu hanya memperoleh rasa lapar dan dahaga. Kemudian juga banyak orang yang melaksanakan tarawih, melaksanakan qiyamul lail, tapi yang diperoleh hanyalah begadang saja atau tidak mengantuk. Hal itu karena kita selaku orang awam masih banyak yang kurang memahami esensi dari sebuah puasa, dari nilai puasa kita, puasa Ramadan kita, yang hanya sekedar menahan rasa lapar, kemudian menahan farji kita dari hal-hal yang dilarang, yaitu berhubungan badan di siang bulan Ramadan. Untuk itu kita berharap semoga puasa kita yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan sampai akhir nanti di tahun 1441 Hijriah ini bisa diterima oleh Allah, bisa memberi berkah kepada kita, memberi manfaat kepada kita, dan kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian kultum yang kami sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah, ada kekurangan kesalahan itu karena kemampuan saya pribadi. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hairul Anam, MPDI, Kepala SD Nuril Islam Pacitan, SD Nuris, dan juga pengasuh Ma'had Khalid bin Walid
Man Pacitan mengajak pada kaum muslimin wal muslimat Kabupaten Pacitan dan warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdien Kabupaten Pacitan untuk segera melaksanakan, menunaikan zakat malnya, zakat pertaniannya melalui NUKER Layisnu cabang Pacitan. Sekian, terima kasih.